Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Semoga semuanya dalam lindungan Allah, tetap sehat, tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, jangan keluar jika tidak penting, dan juga selalu rajin untuk cuci tangan menggunakan sabun. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bab 3 di dalam materi bahasa Arab yang masih ada hubungannya dengan bab 1 dan bab 2. Di dalam bab 1 kemarin kita sudah membahas tentang perkenalan, memperkenalkan diri. Karena kita masuk pada lingkungan madrasah yang baru, maka kita perlu memperkenalkan diri dengan orang-orang baru. Sedangkan di bab 2 kita sudah membahas tentang yang berhubungan dengan al-marafiq al-madrasiyah atau yang disebut dengan perlengkapan sekolah. Hampir sama dengan yang ada di bab 3 ya. Tapi kalau al-marafiq cenderung kepada pendukungnya, tetapi kalau al-adawat al-madrasiyah lebih cenderung kepada keseharian yang kita gunakan di sekolah. Di antara kosakata yang bisa anak-anak lihat sekarang di layar itu sudah ada. Di situ sudah contohnya adalah hakibatun. Hakibah atau disebut dengan tas. Tas adalah perlengkapan wajib dari setiap siswa. Ya, pada saat ini tas ya, hakibatun. Berikutnya adalah miklamatun atau tempat pensil. Qalamun pena, mirsamatun pensil, hibrun tinta, mistorotun penggaris, dan seterusnya bisa dibaca sendiri nanti ya, dengan melihat layar itu ya. Yang akan menjadi pembahasan kita saat ini adalah selain kosakata, kita juga mengenal yang namanya warna. Nah, kebetulan di sini sudah sesuai dengan warna yang ada ya. Di sini ada warna untuk mudzakkar dan warna untuk muannas. Tapi sementara kita menghafalkan dahulu yang paling sering dipakai pasti yang mudzakkar. Bentuk mudzakkar contoh ahmarun, merah. Ahmarun merah, penggunaannya contoh jidarun ahmaru. Ini kalimat yang belum sempurna. Kenapa? Karena tidak menggunakan tata bahasa yang benar. Setelah kita belajar dahulu di bab 1 dan 2, tata bahasa yang benar untuk kata di awal disebut dengan mubtada itu senantiasa menggunakan alif lam atau ma'rifah, kecuali nama orang atau yang lainnya. Contoh, jidarun harusnya diubah menjadi al-jidaru ahmaru ya, al-jidaru ahmaru ya, dindingnya merah. Ar-rafu abyadu, ar-rafu abyadu, atapnya putih ya. Al-kirtosu azroku, kertasnya biru. Al-bisatu asfaru, al-bisat, kita lihat al-bisat itu adalah karpet. Al-bisatu asfaru, karpetnya kuning. Al-ma'rodu akhdoru, al-mu'jamu aswadu, al-mirsamu burtuqaliyu, al-jarosu karimiyu ya. Berikutnya ini tadi bentuk untuk mudzakkar, tetapi ada juga yang berbentuk muannas. Contoh di sini saatun. Masih ingat kan perbedaan antara kata mudzakkar dan kata muannas? Perbedaannya pada tulisan, yaitu huruf terakhir. Untuk muannas huruf terakhirnya ditambahi dengan tak marbutoh, nah, tak bundar itu lihat, tak bulat ya. Ya, di situ lihat ya, tak marbutoh itu tak yang bulat, apabila diwakofkan berubah bunyi menjadi hak. Nah, itu syarat dari atau kata yang disebut yang digolongkan ke dalam muannas atau perempuan. Sa'atun. Nah, kita lihat perubahannya, ahmaru menjadi hamra'u. Ahmaru menjadi hamra'u. Jika kalian teliti sebetulnya hanya ada sedikit perubahan ya, huruf alifnya itu kita rubah ke belakang. Kita pindah ahmaru ya, dengan tulisan yang sama, hak mim ro-nya tetap, alifnya kita pindah ke belakang
ya, dengan susunan harokat yang sama. Lihat, yang pertama fathah, yang kedua sukun, fathah dan domah. Maka ketika kita rubah akan tetap sama. Hamra'u, abyadu juga menjadi bayda'u, azroku menjadi zarqa'u, asfaru menjadi safra'u, ya, akhdaru menjadi khadra'u. Jadi dilihat di sini ya, semuanya bisa melihat sampai al-akhir, kecuali nah ini ada yang berbeda. Warna yang tidak diawali dengan bunyi a. Apa bunyi a? Ahmaru, abyadu, azroku, asfaru, akhdaru, aswadu, semuanya diawali dengan a. Nah, sedangkan untuk yang kolom 7 dan 8 tidak diawali dengan a. Contoh burtuqaliyun, karimiyun, ini tidak ada awalannya a. Terus bagaimana mengubahnya ke bentuk muannas? Tinggal menambahkan tak marbutoh. Burtuqaliyun menjadi burtuqaliyatun, karimiyun menjadi karimiyatun, romadiyun menjadi romadiyatun, bunniyun menjadi bunniyatun, wardiyun menjadi wardiyatun, banafsajiyun menjadi banafsajiyatun. Nah, ini penggunaan warna. Jadi anak-anakku, untuk menyatakan atau mensifati benda dengan warna tetap menggunakan tata bahasa kalimat ismiyah, di mana awalannya mubtada dan yang kedua khobar atau keterangan. Bedanya keterangannya berasal dari warna. Contoh kalau kita bisa bilang murid pandai. Ini sifatnya pandai, tapi bisa juga kita sifati murid, maaf ya, murid hitam, karena kita melihat dari warna kulit. Begitu juga dengan tembok, tembok tinggi bisa, tapi bisa juga kita sifati dengan warna tembok biru. Nah, ini dia anak-anakku yang berbahagia. Sementara ini dahulu. Ya, nanti kalau untuk huwa, hiya, anta dan sebagainya itu memang sudah ada di layar, tapi nanti kita terangkan pada pertemuan berikutnya. Ya, hari ini tidak ada tugas. Ya, adanya kalau memang biar punya catatan yang belum mendownload kemarin yang sudah saya kirimkan ke grup bukunya ini, bisa mencatatnya ini mencatat kosakata. Ya, mencatat kosakata. Bukan buat Bapak, nggak usah distorkan, yang penting kalian punya catatan ketika nanti untuk belajar di rumah. Ya, anak-anakku yang berbahagia, semoga semuanya tetap sehat dalam lindungan Allah. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu langsung dan bertatap muka. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.